Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hadid Maulana Al-Hakim Sanyoto, nomor NIM 186600010 dari Prodi Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan mempresentasikan jenis mikrotom. Yang pertama, pengertian. Mikrotomi merupakan bagian dari jaringan yang dipotong dan ditempelkan pada suatu kaca objek yang kemudian akan diproses sehingga menghasilkan suatu sediaan yang dapat teramati secara mikroskopis. Umumnya, mikrotomi ini diperoleh dari jaringan yang ditanam dalam parafin, sehingga didapat blok jaringan yang bersifat padat dan keras. Untuk pemotongan jaringan ini diperlukan mikrotom. Mikrotom akan memotong jaringan tersebut menggunakan pisau khusus secara vertikal, sehingga didapatkan pita jaringan dengan ketebalan tertentu. Macam-macam mikrotom. Pertama, rotary mikrotom atau mikrotom putar. Bekerja menggunakan suatu tuas pemutar 360 derajat yang dapat menggerakkan blok jaringan secara vertikal ke atas atau ke bawah, serta dapat mengubah posisi blok ke arah depan dan belakang. Mikrotom ini dilengkapi dengan pisau khusus yang dapat memotong blok parafin dengan ketebalan mencapai 2-3 mikrometer dan mudah digunakan pada hampir semua jenis potongan jaringan, baik jaringan yang bersifat keras, rapuh, atau berlemak. Mikrotom ini terdapat dalam beberapa jenis, mulai dari jenis manual yang mengharuskan semua pergerakan mikrotom diatur oleh operator, jenis semi otomatis yang memiliki satu motor penggerak otomatis juga tuas pemutar manual, hingga jenis otomatis yang dilengkapi 2 motor penggerak dan tuas dengan fungsi lebih. Proses otomasi pada mikrotom ini dapat mengurangi kesalahan pada proses pemotongan berulang serta mengurangi efek kecelakaan kerja yang sering terjadi pada mikrotom manual. Berikut bagian-bagian mikrotom putar. Untuk petunjuk nomor 1 yaitu penjepit kaset, nomor 2 penjepit pisau, nomor 3 bak limbah potongan jaringan, nomor 4 rak penyimpanan, nomor 5 pengunci roda pemutar, nomor 6 roda pemutar halus, nomor 7 tuas untuk mengaktifkan rem tangan, nomor 8 tuas pengunci penjepit pisau, nomor 9 tuas pengarah posisi penjepit karet, nomor 10 roda pemutar kasar, 11 tuas untuk mengaktifkan mekanisme pemotong kasar, 12 tuas pengunci untuk pengarah posisi penjepit pisau, 13 skala ketebalan potongan, nomor 14 knob tambahan untuk mengatur ketebalan potongan, ke-15 pengunci pisau. Cara perawatan mikrotom putar. Pertama, membersihkan mikrotom secara menyeluruh setelah selesai digunakan setiap harinya secara dengan membuang semua sisa parafin menggunakan kuas halus atau kain halus yang dibasahi silol kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Kedua, jika memungkinkan, gunakan minyak mikrotom atau oli khusus pada semua bagian pergerakan. Ketiga, mendokumentasikan setiap perawatan, perbaikan, dan perawatan rutin lainnya oleh teknisi yang menjamin mikrotom berada dalam kondisi baik dalam hal konsistensi hasil pemotongan dan keamanan kerja. Yang terakhir, menutup mikrotom jika tidak digunakan. Macam-macam mikrotom selanjutnya yaitu adalah sliding mikrotom atau mikrotom sorong. Pisau pada mikrotom jenis ini berada pada satu posisi tetap. Kemudian blok parafin digeserkan pada mata pisau sehingga didapatkan pita jaringan yang diinginkan. Pada jenis lain, blok parafin yang berada pada posisi diam dan mata pisau yang bergerak memotong blok. Mikrotom jenis ini digunakan untuk memotong blok jaringan seloidin dan blok parafin berukuran besar. Kemudian macam-macam mikrotom selanjutnya adalah rotary rocking mikrotom. Umumnya digunakan dalam cryostat.
bagian retraksi menggerakkan blok jaringan menjauhi pisau pada bagian atas sehingga menghasilkan permukaan datar pada blok jaringan. Salah satu kunci utama pada proses pemotongan dengan mikrotom adalah pisau yang digunakan. Saat ini digunakan dua jenis pisau stainless steel sekali pakai, pisau gelas, dan pisau berlian. Untuk pemotongan rutin dan kriotomi digunakan pisau stainless steel sekali pakai, sedangkan dua jenis pisau lainnya digunakan untuk sediaan yang diamati dengan mikroskop elektron dan menggunakan blok plastik resin. Pisau yang tajam akan menghasilkan potongan halus dengan ketebalan 2-4 mikrometer. Terdapat pula pisau yang dilapisi dengan politetrafluoroetilen atau PTFE yang dapat mempermudah dan mengurangi faktor penghambat proses pemotongan. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan pisau mikrotom antara lain. Pertama, pastikan pisau dalam keadaan bersih dan tajam. Hindari pemakaian satu pisau dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Kedua, posisi pemotongan harus disesuaikan sedikit demi sedikit untuk mengurangi masalah yang terjadi saat pembuatan pita jaringan. Ketiga, mengencangkan pisau sekali pakai terlalu kuat dapat menyebabkan munculnya artefak seperti bagian yang tebal dan tipis tidak sama rata. 4. Jaringan yang sangat keras akan sulit dipotong menggunakan pisau sekali pakai. Yang kelima, perangkat penjepit pisau dan blok harus bersih dan bebas cacat. Yang keenam, selama proses pemotongan, tuas pemutar harus diputar perlahan. Untuk ringkasan, mikrotom merupakan salah satu instrumen yang wajib dimiliki oleh laboratorium patologi anatomi. Karena dengan mikrotom ini, Anda dapat melakukan pemotongan jaringan dengan sangat tipis hingga 2 mikrometer. Namun, perlu Anda kerjakan semua langkah-langkah penggunaan mikrotom dengan benar, mulai dari persiapan hingga perawatan. Dengan perawatan yang baik, maka Anda akan mudah melakukan pemotongan dan tentunya akan menghasilkan sediaan yang baik pula. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.